Bayangkan kamu tinggal di rumah tua, jauh dari lingkungan ramai, hanya ada sawah, sunyi, dan satu nenek-nenek sebagai penghuni rumah. Malam kedua, kamu dengar suara langkah di atas genteng. Malam ketiga, terdengar suara sinden Jawa dari rumah sebelah. Dan malam keempat, dua temanmu kerasukan. Tapi yang paling menyeramkan bukan kerasukannya, tapi saat temanmu melihat sang nenek duduk di kamar dengan mata putih dan mulut menganga ke atas langit-langit. Ini kisah nyata, pengalaman horor KKN-ku di tahun 2020 di Bukuan Samarinda. Tahun 2020 aku ikut KKN di sebuah desa kecil bernama Bukuan di kota Samarinda. Kami bersembilan, 3 cowok dan 6 cewek. Aku sendiri waktu itu jadi ketua kelompok. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana milik seorang nenek-nenek. Lokasinya dekat sawah. Suasananya tenang, alami, tapi cukup terpencil. Di sekitar kami cuman ada 3 buah rumah. Malam pertama berjalan biasa, tapi malam kedua suasana mulai terasa aneh. Sekitar tengah malam, 2 temanku, Sosan dan Didik, membangunkanku, dan di situ mereka belum bisa tidur. Aku pikir kenapa? Ternyata mereka berdua mendengar sebuah langkah kaki di atas genteng. Langkah kaki itu tepat di atas tempat kami tidur. Tapi beberapa detik kemudian kami bertiga dengar suara gedebuk, seperti sesuatu melompat dari atap ke tanah tepat di samping jendela tempat kami tidur. Dan kalian tahu, kami langsung diam. Suara itu tidak menjauh, tidak berjalan, cuman berdiri diam di samping jendela, seolah-olah mengintai kami dari balik jendela tempat kami tidur. Aku waspada malam itu. Aku jaga mata sambil baca doa, melihat arah dapur, pintu depan, dan jendela. Takutnya itu bukan makhluk halus, tapi orang jahat. Karena gak ada suara lagi, dan aku lihat kedua temanku akhirnya tidur, aku pun di malam itu memaksa untuk ikut tidur. Dan pagi harinya kejadian itu langsung ramai dibicarakan anggota kelompokku. Tapi sebagai ketua, aku cuma bisa bilang, sudah gak apa-apa, paling juga hewan, kalau nggak kucing. Malam berganti. Di malam ketiga, gangguan datang lagi, tapi kali ini dari rumah sebelah. Tepat di samping posko kami ada rumah milik seorang pria yang menurut warga sudah tidak waras. Katanya dia seperti gila karena tidak sanggup menahan ilmu, entah itu ilmu hitam atau ilmu putih. Sekitar jam 12 malam, kami bertiga, aku, Sosang, dan Didik masih terjaga. Kami sibuk dengan kesibukan kami masing-masing, dan terdengar suara sinden. Suara perempuan menyanyikan lembang Jawa. Kami saling pandang, diam, karena sepengetahuan kami, rumah itu hanya dihuni oleh seorang laki-laki. Dan suara sindennya itu jelas suara perempuan, halus, merdu,
tapi menyeramkan. Sekitar jam 1 malam, suara itu berubah menjadi tawa. Tawa seperti orang gila, parau, tapi ada nuansa bukan manusia di dalamnya. Lalu terjadi sebuah percakapan. Ya, suara percakapan mulai terdengar menggunakan bahasa Jawa halus. Dan kalian tahu teman-teman, di situ suaranya berganti-ganti. Ada perempuan, ada laki-laki. Seolah sedang terjadi percakapan antara 2 orang atau lebih. Padahal rumah itu cuma dihuni oleh 1 orang. Tak lama atap posko kami dilempari sesuatu, seperti pasir ditabur. Dan yang paling parahnya adalah seperti suara ledakan bom, atau mungkin teman-teman kayak boom atau brak gitu, kayak cetak meletus di atas atap. Aku, Sosang, dan Didik, ketika kami mendengar suara itu, sebagaimana manusia kami jujur memiliki rasa takut. Dan kami tidak sadar ternyata kami telah mengamati orang itu sampai pukul jam 3 pagi. Dan di situ kami memutuskan untuk tidur karena situasi betul-betul sudah tidak kondusif di malam itu. Pagi harinya kami terdiam sambil bercerita yang hanya dibahas dengan lirih. Setelah itu, beberapa anggotaku bahkan meminta untuk pindah posko. Tapi di situ aku coba tenangkan mereka. Kan gak enak ya sama si nenek, masa baru beberapa hari dan kami harus pindah karena hal-hal seperti itu. Gak etis dan gak bermoral sama si nenek. Dan tepat malam keempat adalah puncaknya. Gongnya di situ. Sore itu aku pergi ikut sparring, main tenis meja bersama PRT dan beberapa warga. Di situ kami main bareng dengan komunitas dari Sungai Kledang. Tempat sparring kami ada di balai desa, ya kira-kira 10-15 menit jarak dari balai desa ke posko tempat kami tinggal. Tapi tepat waktu maghrib, aku ditelepon oleh Sosang. Dan Sosang ngomong, "Dun, bisakah pulang bentar?" Aku bilang, "Kenapa, Sang? Bisakah Dun, bentar aja pulang dulu." Nah, ketika Sosang berkata seperti itu, aku memiliki feeling yang jujur tidak enak. Mungkin ada something. Dan di situ aku teringat, oh iya, sebelum aku pergi, aku lupa memasang pagar buat teman-temanku yang ada di posko. Dan di situ Sosang bilang, si Bunga kesurupan. Ketika aku mendengar si Bunga kesurupan, di situ aku langsung pamit dan lari balik ke posko. Dan sesampainya aku di posko, aku lihat Bunga udah gak sadar. Tubuhnya tegang dan ada entitas yang berbicara melalui mulutnya. Di situ aku coba untuk berkomunikasi dengan entitas yang ada di dalam tubuh Bunga. Ternyata itu adalah jin pelindung yang diberikan oleh ayahnya Bunga. Jadi jin pelindung itu masuk ke dalam tubuh Bunga untuk mencegah entitas lain yang ingin merasuki tubuh Bunga. Jadi ketika dia kerasukan, si Bunga itu nunjuk-nunjuk sekitar di luar rumah. Katanya di situ ada banyak, ada pohon pisang, ada di pohon, ada yang sudah standby di depan pintu, ada yang di atas atap. Bahkan si Bunga itu dia menunjuk ke rumah orang yang ada di sebelah posko kami. Ya, si laki-laki yang katanya gila karena kelebihan ilmu. Di situ Bunga beberapa kali menunjuk ke arah
rumah itu. Dan aku pikir mungkin bisa jadi karena orang itu kelebihan ilmu, jadi ada something yang selek dengan jin pelindung yang bapaknya Bunga berikan kepada Bunga. Belum sempat Bunga sadar, anggota kami yang lain, sebut saja Mawar, ikut kesurupan. Tapi yang ini lebih brutal. Badannya Mawar memberontak, teriak, tertawa, matanya nanar seolah pandangan kosong tajam. Suaranya bukan suara manusia, dan aku tahu banget suaranya dia itu seperti apa. Tapi di saat itu benar-benar berubah 180 derajat. Itu bukan suaranya si Mawar. Di situ aku sedang ngeblank karena aku nggak bisa mengatasi sekaligus dua orang yang kesurupan. Jadi di situ aku meminta si Didik untuk menelpon dan memanggil anak-anak PIK-R. Jadi anak-anak PIK-R ini adalah remaja-remaja yang ada di desa itu, teman-teman. Jadi dengan bantuan teman-teman dari PIK-R, kami memindahkan dua temanku ke markas PIK-R. Ya, yang akhirnya di mana markas itu akan menjadi posko kami selanjutnya. Di sana aku berhasil bikin Bunga sadar, tapi tidak dengan Mawar. Mawar masih kerasukan. Dilihat dari kerasukannya Mawar, kemungkinan yang ngerasukin dia ini adalah sebuah jin perempuan. Kemungkinan besar adalah kuntilanak. Misalnya kuntilanak putih, aku masih bisa ngehandle buat mengeluarkan. Cuman untuk kuntilanak merah sendiri ada treatment khusus, teman-teman. Jadi aku nggak bisa langsung ngejust dia untuk keluar. Jadi terburu. Jadi karena beberapa energiku sudah habis untuk aku implementasikan ke si Bunga. Jadi ke si Mawar kurang, karena biasanya aku mengeluarkan jin itu menggunakan energi positif yang ada di dalam badanku, teman-teman. Aku coba bantu, tapi aku sadar levelku belum cukup untuk menghadapi jin sejenis itu. Akhirnya anak PIK-R, anak remaja sana memanggil orang pintar yang ada di desa itu. Dan dan kalian tahu, gak sampai beberapa menit di situ si Mawar tiba-tiba sadar. Break ke pagi harinya, di situ si Bunga cerita pas maghrib kemarin katanya sih pikirannya kosong, dan tiba-tiba jin pelindung dari ayahnya tuh langsung masuk ke tubuhnya untuk menghalau jin lain. Sementara si Mawar, ternyata si Mawar ini, aku juga baru tahu, teman-teman, si Mawar ini punya indera bulu halus. Jadi saat dia melihat saat dia melihat Bunga kerasukan, dia tuh langsung takut. Dan saat itu juga hawa rumah tuh berubah drastis. Ya kebetulan karena suasananya lagi sore menjelang maghrib, jadi memang betul-betul berubah banget suasana di rumah itu. Dan saat itulah si Mawar sempat melihat ke arah kamar si nenek. Dan kalian tahu dia lihat apa? Si nenek duduk di pojokan kamar, kepalanya dongak ke atas, mulut menganga lebar, dan matanya putih semua. Jadi posisi tangannya itu menggenggam lantai, kepalanya dongak ke atas, mulutnya menganga, dan matanya itu putih. Dan langsung tiba-tiba si Mawar tuh kesurupan ketika melihat si nenek-nenek itu. Malam itu aku lupa satu hal penting. Aku lupa memagari rumah dan teman-temanku yang ada di posko. Biasanya sebelum keluar aku memagari rumah dengan doa-doa sesuai dengan keyakinan yang aku yakini. Dan pada malam Jumat itu, posko kami, rumah kami, tidak lagi terasa seperti tempat tinggal, tapi lebih mirip gerbang, tempat keluarnya sesuatu, tempat masuknya sesuatu yang gak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Sejak itu aku percaya dan aku melihat dengan kepala mataku sendiri bahwa bukan hanya manusia yang hidup di dunia ini, tapi ada entitas lain yang mungkin sedang mendengar cerita ini juga sekarang. Jujur guys, sekarang aku lagi merinding karena aku bikin konten ini pada tanggal 17 Juli 2025 tepat jam 10 malam Jumat. So mungkin itu aja cerita dari aku.
cerita ini sebagai pengalaman. Dan kalau teman-teman ada cerita lain, bisa kirim lihat DM ataupun komen di bawah ini. Terima kasih.